Halo pemirsa TVRI, jumpa lagi bersama saya Stevi Mardiani Maruru dalam Ruang Kesehatan. Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Hari ini kita akan membahas terkait stunting. Nah tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang tentunya berkompeten dalam bidangnya, Bapak Nurdin A. dari SGZ MSI. Beliau merupakan Ketua Persagi Kabupaten Bone Bolango. Halo Pak Nurdin, apa kabar? Kabar baik deh, Stevi. Oke, sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Iya baik. Jadi pemirsa di rumah dan Pak Nurdin, kalau kita membahas tentang stunting, cegah stunting itu penting ya pastinya Pak ya? Betul Mbak Stevi. Iya benar. Jadi pemirsa yang mungkin saat ini menonton, yang merupakan calon orang tua ataupun yang punya bayi balita tentunya, hal ini sangat tertarik sekali untuk dibicarakan. Betul, Ya, Mas Stevi. banyak sekali asumsi dari masyarakat Pak Nurdin yang masih agak sedikit keliru terkait pemahaman apa sih stunting itu. Kira-kira menurut Pak Nurdin apa sih stunting itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Stevi. Izin memperkenalkan diri dulu. Iya, silakan Pak. Ya, meskipun tadi sudah disampaikan Iya. Mbak Stevi, saya Nurdin. Baik. Ya, jadi saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurdin Adali. Iya. Saat ini sebagai Ketua DPC Persagi Oke. Kabupaten Bone Bolango. Bone Bolango. Ya, jadi DPC Persagi Kabupaten Bone Bolango. Jadi izin untuk terkait stunting, apakah bisa saya tampilkan slide yang Bisa, telah Pak. saya Baik. Oke. Jadi tema yang disampaikan Pak Stevi adalah cegah stunting itu penting. ya. Oke. Jadi yang pertama apa itu stunting? Tadi Iya. disampaikan tadi seperti apa sih stunting? Yang harus kita pahami adalah seperti apa sih definisi stunting? Benar. Ya, berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bukan hanya gangguan tumbuh, tapi juga gangguan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar ya. yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Terkait pertumbuhan, ini dapat diidentifikasi berdasarkan Kemenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri penilaian status gizi. Di situ ada ambang batas. Yang dikatakan stunting itu bukan hanya adanya gangguan tumbuh, tapi adanya gangguan kembang juga. Jadi tumbuh dan kembang. Sementara Permenkes ini menyajikan pertumbuhan. Ketika nilai Z-score-nya berada di antara minus 2 SD dan 3 SD, maka anak tersebut dikatakan pendek. Tetapi ketika berada di bawah minus 3 SD, maka sangat pendek. Ya, bahasa bukunya itu stunted dan severely stunted. Jadi ketika dikatakan stunting, nanti ada gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan, kemudian ada indikasi penyakit infeksi berulang, kemudian tinggi badannya itu tidak normal, tidak seperti anak seusianya. Gitu, iya. Ini menarik sekali, banyak dari masyarakat, stunting, anak saya stunting, berarti identiknya pendek ya Pak? Iya betul. Identiknya pasti pendek, tetapi banyak yang masih agak keliru nih, stunting, gizi buruk, dan gizi kurang. Nah ini apa sih bedanya Pak? Gitu. Yang membedakan itu adalah parameter pengukuran. Ya. Jadi stunting itu diukur berdasarkan tinggi badan. Sementara untuk gizi buruk itu merupakan perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Kalau stunting tinggi badan berdasarkan umur. Tidak semua anak pendek itu stunting. Tapi kalau stunting itu pasti pendek Mbak Stevi. Begitu jadi ya. pintu gerbang untuk menuju stunting dia berarti pendek dulu. Sehingganya kenapa setiap anak lahir itu diupayakan, bukan diupayakan ya, memang harus panjang badannya itu di atas 48 cm. Kalau kurang dari 48 cm itu punya resiko terjadi stunting. Ya, nah ini menarik. Kalau ada bayi yang lahir yang kurang dari 48 cm. Nah ini bagaimana? Apakah itu sudah terlambat? Apakah ada penanganan khusus untuk hal itu? Sampai kita bisa mencegah jangan sampai anak ini stunting. Dan bagaimana sih penyebab dari stunting ini gitu Pak? Oke Mas Stevi, sebelum kita masuk pada seperti apa penyebab stunting, pada slide ini telah tayang juga
ada 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Jadi upaya untuk mencegah terjadinya stunting baiknya dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Bahkan konsep sampai dengan saat ini itu dimulai dari fase remaja. Bagaimana anak remaja yang nantinya akan menjadi calon pengantin itu dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak anemi. Sehingga mengapa remaja itu dalam SOP-nya itu wajib mengkonsumsi tablet tambah darah dalam 1 minggu 1 kali. 1 minggu sekali ya? Iya, betul. Iya, banyak istilahnya juga itu pil cantik ya, kalau kita diberikan untuk remaja. Betul, tapi banyak remaja yang masih ogah-ogahan untuk minum. Lupa, itu yang biasanya kenapa harus dari remaja, kemudian pada ibu hamil. Ini kalau 1000 HPK, kalau kita lihat siklusnya ya Pak ya. Betul, ya. Itu dari remaja, kemudian ibu hamil, PAUD balita dan sebagainya. Ini sasaran remaja. Karena mereka akan menjadi orang tua nantinya tentu. Betul Mbak Stefi. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan ibu hamil nih, Pak Nurdin? Mereka ada fase di mana mual. Nah, ini kan Pak, untuk mencegah jangan sampai, aduh takut, jangan sampai nutrisi yang kita makan, mual, muntah, akhirnya tidak tercukupi buat si janin. Gini, bagaimana ini Pak? Iya, ini masih di slide yang sama Mbak Stefi ya. Jadi memang upaya untuk mencegah diharapkan pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 270 hari pada fase kehamilan dan 730 hari pada usia sampai dengan 2 tahun. Sehingga disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Ini merupakan masa-masa yang cukup kritis membentuk kognitif, kemudian kecerdasan anak. Jadi sejak di dalam kandungan. Kecerdasan anak itu memang kapasitas otak sudah mulai terbentuk. Jadi pada fase kehamilan diharapkan ibu hamil itu selain mengkonsumsi asupan gizi yang adekuat. Jadi asupan gizi yang adekuat itu wajib terpenuhi seluruh kebutuhan nutrisinya. Dari protein, kemudian lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Tetapi dalam fase kehamilan itu ada penambahan. Ya, jadi zat besinya dia harus lebih dari biasanya, proteinnya lebih dari biasanya, karena harus mencukupi juga kebutuhan untuk janin. Jadi bukan hanya untuk ibu, tapi untuk kebutuhan janin pula. Nah, kalau status gizi ibu hamil itu diperhatikan dengan baik, kebutuhan nutrisinya diperhatikan dengan baik, insya Allah ketika dia mau melahirkan nanti, anaknya itu panjang badannya tidak kurang dari 48 cm dan berat badannya tidak kurang dari 2.500 gram. Kalau dia terjebak pada kondisi itu, maka potensi terjadi stunting. Ya. Jadi justifikasi stunting itu biasa ditetapkan pada usia 2 tahun. Mengapa? Karena memang usia sampai 2 tahun itu golden period. Jadi masa emas. Kita masih bisa memperbaiki ketika dia berada di bawah kurang dari 2 tahun. Jadi masa emasnya ada sampai di usia 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun, maka masa emasnya sudah lewat. Jadi untuk perkembangan kecerdasannya dia akan sangat melamban dibandingkan kurang dari 2 tahun. Dan saya cukup yakin sampai dengan saat ini pemerintah kita cukup serius untuk menangani persoalan stunting, utamanya memberikan intervensi pada anak kurang dari 2 tahun. Jadi kurang dari 2 tahun ibu hamil bahkan sampai pada remaja. Itu terus diseriusi oleh pemerintah daerah. Nah, kita lihat untuk faktor penyebab ya pada slide selanjutnya. Nah, ini merupakan faktor penyebab Pak Stefi. Jadi yang sekarang dibombardir oleh pemerintah sekarang ini adalah faktor penyebab langsungnya. Jadi penyebab langsungnya adalah konsumsi zat gizi. Sehingga mengapa sampai dengan saat ini, sampai dari pusat sampai ke pemerintah desa, itu mengatasi stunting dengan mendesain PMT, pemberian makanan tambahan berbasis makanan khas daerah, berbasis komoditi lokal, memanfaatkan aneka ragam pangan yang tersedia di sekitaran kita, dikelola menjadi makanan yang sehat dan diberikan kepada anak agar nantinya tidak terjebak pada kondisi yang jauh lebih parah. Jadi kalau dulu masih ada yang memberikan PMT dalam bentuk makanan yang jadi seperti susu dan sebagainya, saat ini lebih dianjurkan dalam pemberian PMT berbasis makanan lokal yang tersedia di sekitaran kita. Jadi dikelola kemudian diberikan kepada balita agar nantinya tidak terjebak pada kondisi kesehatan yang jauh lebih parah. Jadi lebih menggerakkan masyarakat sekitar sebenarnya Pak. Betul, ya, untuk mereka mengelola dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Di sekitar kita. Nah, ini jadi
kalau kita lihat dari tadi yang untuk penentuan stunting ini di umur 2 tahun. Jadi begitu, apakah penentuan anak ini stunting setelah dia umur 2 tahun ataukah perjalanan pada waktu dia dari lahir sampai dia 2 tahun untuk menentukan bahwa iya ini anak stunting, tidak gitu. Biasanya kategori seperti itu, iya. Pak. Jadi bahasa Permenkes itu membahasakan stunted dan severely stunted. Pendek dan sangat pendek. Sementara justifikasi stunting itu akan diberikan oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan karena anak ini mengalami gangguan tumbuh, kemudian mengalami gangguan kembang, diidentifikasi mengalami infeksi berulang, kemudian tinggi badannya ternyata tidak seperti anak seusianya, maka akan didiagnosa oleh dokter. Didiagnosa stunting oleh dokter. Sementara ahli gizi saya sebagai ketua Perskagi dan kawan-kawan yang ada di lapangan itu memastikan cara pengukuran itu benar dan tepat, menggunakan alat yang tepat, mengukur yang benar, kemudian data ini diolah, ya outputnya berdasarkan Permenkes tersebut dapat dijustifikasi dia pendek dengan sangat pendek. Sementara untuk stuntingnya itu nanti dokter yang akan menentukan apakah benar stunting atau tidak. Sehingganya dalam program penanganan stunting yang dilakukan oleh stakeholder itu sering dilakukan audit kasus stunting, melibatkan tim ahli di dalam penetapan kasus stunting. Dengan berbagai lintas sektor tentunya untuk penentuan itu. Jadi yang diborbardir sekarang adalah konsumsi gizi, banyak PMT yang diberikan dan sebagainya. Sementara konsep penanganan stunting bukan hanya sekedar penanganannya melakukan intervensi terhadap penyebab langsung. Dilakukan juga intervensi untuk penyebab tidak langsung. Sehingganya kenapa konsep penanganan stunting saat ini dilakukan secara konvergensi, secara terpadu, secara holistik, secara terintegrasi oleh berbagai macam lintas sektor untuk menangani stunting. Bahkan di beberapa wilayah seperti saya sebagai Ketua DPC Bone Bolango, pemerintah daerah punya program inovasi One Village, One Nurse, One Nutrition. Satu desa ada satu perawat dan satu ahli gizi. Bahkan pemerintah daerah melakukan program inovasi Kakanda, kolam, kandang dan kebun dalam rangka untuk mengatasi stunting secara bersama. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun inovasi-inovasi dari pemerintah untuk mengkampanyekan stop stunting ini, cegah stunting ini kan Pak. Nah, ini menarik sekali Pak. Kalau ada seorang ibu yang mengatakan, biasanya kalau di lapangan kita temukan itu biasa ibu, iya anaknya tidak mau makan, dia pilih-pilih makanan. Nah ini yang agak susah gampang buat pemirsa di rumah mungkin yang punya anak balita yang agak kesulitan pilih-pilih makanan ini bagaimana? Takutnya jangan sampai asupannya tidak cukup seperti itu. Iya, benar Mas Tevi. Orang tua wajib menjadi garda terdepan. Dan konsep penanganan stunting harapannya sampai pada tingkat kesadaran masyarakat. Jadi ada konsep keluarga sadar gizi. Buat apa kita memberikan intervensi yang begitu banyak sementara keluarganya tidak sadar. Jadi ibu rumah tangga sebagai pengelola makanan di tingkat rumah tangga harus mendesain makanan anak itu menjadi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, untuk menciptakan makanan sehat dan bergizi itu diawali dengan bagaimana cara memilih. Kita tahan dulu Pak. Nanti pemirsa kita lanjut lagi bagaimana sih memilih makanan yang baik dan benar dan bergizi tentunya buat anak kita. Jangan kemana-mana, tetapi Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Kesehatan dengan tema cegah stunting itu penting. Nah, tadi Pak Nurdin sudah jelaskan bagaimana sih penyebab dan apa itu stunting. Nah, itu tadi intervensi. Nah, ini intervensi ini sebenarnya seperti apa sih pemerintah lakukan? Ada 2 intervensi kalau yang saya tahu ya, spesifik dan non spesifik. Bagaimana sih itu, Pak? Benar Mbak Stevi, bahwa saat ini sesuai amanah yang tertuang pada Perpres 72 terkait penanganan stunting, ada 2 model intervensi yang terus didorong oleh pemerintah kita dewasa ini. Jadi saya bukan dalam kapasitas pemerintah yang berbicara, tapi dalam kapasitas sebagai ketua organisasi profesi Persagi. Mungkin dapat ditampilkan slide. Ya. Jadi di dalam Permenkes tertuang bahwa intervensi
Stunting itu terbagi atas intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Spesifik itu dilakukan untuk melakukan penanganan penyebab langsung seperti apa yang disampaikan tadi, infeksi penyakit, konsumsi makanan. Jadi pemberian PMT itu merupakan bentuk intervensi spesifik. Saat ini seluruh desa menganggarkan dana desa untuk memberikan intervensi spesifik, langsung diberikan kepada anak dalam rangka untuk menaikkan berat badan anak dan tidak terjebak pada kondisi yang jauh lebih parah. Ini dilakukan setiap bulan oleh pemerintah desa. Demikian pula pemberian edukasi, konseling dan sebagainya dilakukan tenaga kesehatan ini merupakan bentuk intervensi spesifik. Nah, harapannya terjadi kesadaran dari keluarga, ibu, agar nantinya dalam menyusun formulasi makanan anak itu benar-benar memenuhi gizi yang adekuat sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, sementara intervensi sensitif itu laksanakan untuk penyebab tidak langsung. Jadi persoalan stunting bukan hanya disebabkan oleh kurangnya asupan, kemampuan daya beli, pekerjaan yang mungkin pendapatannya tidak mencukupi. Ini akan berpengaruh terhadap pembelian bahan makanan. Pembelian bahan makanan yang kurang oleh akibat daya beli yang tidak cukup, ini pasti akan berdampak pada ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Kalau bahan kurang berarti yang dimasak kurang. Yang dimasak kurang berarti yang dimakan kurang. Ketika ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, maka asupan anak pasti kurang. Jatuhlah anak pada kondisi masalah gizi, termasuk gizi kurang, gizi buruk, bahkan stunting. Jadi percepatan penurunan stunting itu wajib dilakukan secara terintegrasi konvergen seperti apa yang saya sampaikan tadi, Mbak Stefi. Jadi ini dari intervensi spesifik dan sensitif tentunya, ini ada peranan dari beberapa bidang tentunya ya. Nah tadi yang terakhir sebelum kita bagaimana sih cara pengolahan yang baik dan benar bagi ibu dengan anak-anak yang mungkin sedikit pilih-pilih makanan yang agak susah. Tadi Pak Nurdin menjelaskan bahwa kekurangan pangan, akhirnya orang kurangnya kecukupan gizi. Nah bagaimana dengan keluarga yang banyak sih sebenarnya, dia bisa beli pangan, cuma akhirnya pilih cepat saji, kesibukan kerja, orang tua sudah beli saja yang ini. Biasanya kayak gitu. Betul Mbak Stefi. Jadi masalah gizi bukan hanya semata disebabkan oleh kurangnya kemampuan daya beli. Ternyata pengetahuan ibu juga itu harus ditingkatkan. Mengapa? Oleh karena pengetahuan yang kurang tentang gizi, maka berdampak pada kemampuan pula dalam mengolah pangan. Ibu yang tidak mampu mengolah pangan menjadi makanan yang cukup baik untuk anak, tentu akan berdampak pada status kesehatan anak. Apalagi dalam aspek pemilihan pangan. Sekarang banyak orang yang sangat suka langsung beli makanan siap saji. Padahal kita lihat bersama bahwa makanan siap saji ini sangat tinggi kandungan karbo dan lemak. Akhirnya anak mengalami persoalan gizi ganda yang disebut dengan obesitas. Dia bukan malah jadi sehat tapi malah jadi gemuk. Anak gemuk kan sangat sensitif terkena sakit. Jadi yang paling bijak adalah ketika ibu melatih anak itu dari kecil. Jadi bukan hanya sekedar, jadi mohon maaf saat ini kan banyak yang suka menyajikan makanan ke anak itu dengan makanan instan. Tinggal pilih rasa. Banyak varian rasa. Nah baiknya varian rasa itu dikelola dengan makanan lokal. Makanan lokal ada itu diberikan bumbu. Makanan Gorontalo kan sangat kaya akan bumbu-bumbu Kemudian dikombinasikan antara bahan pangan satu dan lainnya, katakanlah misalkan kentang, kemudian difortifikasi dengan zat gizi lainnya, ditambah ikan, dikelola menjadi makanan dalam bentuk yang teksturnya agak lunak, diberikan kepada anak di atas 6 bulan, karena kalau 0 sampai 6 itu harus ASI eksklusif. Ini kalau di atas 6 bulan sudah mulai diperkenalkan makanannya dalam bentuk MPASI, makanan pendamping ASI. ASI diberikan sampai usia 2 tahun. Dan di atas 6 bulan itu sudah mulai diberikan makanan MPASI, pendamping ASI. Nah, pada saat pemberian makanan pendamping ASI, formula ini harus dimodifikasi sedemikian rupa. Rasanya harus sering dirubah-rubah. Diberikan sayur dengan varian berbagai macam varian sayur agar nanti ketika anak sudah melewati
masa pemantauan di atas 5 tahun atau sudah di anak prasekolah, ketika diberikan makanan lainnya, rasanya itu tesnya itu sudah mencicipi sejak dia masih kecil karena ala bisa karena terbiasa. Anak tidak suka makan sayur oleh karena dari kecil tidak dibiasakan makan sayur ya. Nah, hasil survei, mungkin hanya survei kecil-kecilan yang pernah dilakukan oleh teman-teman di puskesmas, ternyata begitu diidentifikasi berapa banyak anak yang makan sayur di satu sekolah, ternyata banyak yang tidak suka, kalaupun ada pasti kangkung. Iya. Tidak Karena suka ini makan, identik sekali kangkung sebenarnya. Tidak suka makan wortel, tidak suka makan ketimun, tidak suka makan jenis sayuran lainnya yang sangat melimpah di sekitaran kita. Jadi seperti itu Mas Devi, tergantung ibu. Ibu wajib memperkenalkan rasa itu sejak kecil. Saatnya nanti ketika dia dewasa, dia akan terbiasa mengkonsumsi itu. Dan ciri khas makanan Gorontalo, katanya kalau dalam bahasa Gorontalo, kalau belum makan nasi, itu namanya belum makan. Iya, betul. Jadi kita apapun yang dimakan, kalau belum makan nasi, itu belum makan. Kemudian kita lihat proporsinya. Kan konsep sekarang kan isi piringku. Bagaimana sih isi piringku? Nah, kalau kita lihat rata-rata orangnya kita itu pasti lebih banyak nasinya, betul. Ikannya sedikit, sayurnya malah tidak ada. Nah, bagaimana kita ingin tumbuh sehat sementara pola konsumsi kita sejak dari kecil itu terbentuk seperti itu. Sehingga tergantung ibu. Ibu ini benar-benar menjadi faktor penentu apakah anak ini benar-benar dapat mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian dengan kandungan gizi yang adekuat sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini pasti akan menyumbang ke arah kecerdasan anak sampai ketika misalkan dia menjadi generasi yang cemerlang di masa yang akan datang. Karena gizi baik itu pasti investasi pembangunan. Gizi baik itu pasti modal masa depan. Betul. Menjadi hal yang modalnya orang tua ya anak-anak ini nantinya. Iya benar Mas Devi. Nih Pak, tadi Bapak Nurdin katakan bahwa pengetahuan dari orang tua ini. Tapi ada juga di lapangan nih Pak, biasanya orang tua itu entah dia terlalu pintar atau gimana, biasanya mereka berdebat, ini lebih cocok komposisinya makanannya kalau yang cepat saji. Ini komposisinya lebih kompleks dibandingkan makanan belum tentu. Nah, ini terus mereka dampingi dengan vitamin-vitamin. Apakah itu memang menjadi keharusan sebuah vitamin dan disodorkan buat anak agar ini vitamin cocok? Biasanya iklan-iklan kan, ini anak untuk pintar, kecerdasan otak. Nah itu. Mungkin karena faktor kesibukan. Iya betul. Orang tua ketika tidak punya waktu untuk mengasuh bayi, mengasuh anak, maka mencari hal-hal yang sifatnya instan. Dari multivitamin, pemberian makanan. Tapi harus diingat anak ini adalah amanah yang harus dijaga. Menjadi cerdas itu tergantung kita. Menjadi pintar tergantung kita. Terpenuhi asupan gizi juga tergantung kita. Sehingganya ketika ini menjadi prioritas, maka seharusnya ibu-ibu sekarang dia harus beralih bahwa ini prioritas. Pekerjaan yang dilakukan adalah untuk menghidupi anak, maka jangan abaikan anak. Nah, ini biasanya terbalik. Ini yang paling penting Mbak Stevi. Sehingganya kita harus back to basic. Kembalilah ke dasar, kembalilah ke alam, back to nature. Kita harus kembali ke alam. Kelola pangan lokal yang tersedia di sekitaran kita menjadi makanan yang bergizi untuk anak. Kalau dari aspek ekonomi kurang mampu untuk membeli, jangan pernah lihat daging karena harganya mahal. Pakailah tahu dan tempe untuk memenuhi kandungan protein terutama protein anak. Tidak perlu beli ikan yang terlalu mahal. Ikan oci saja yang melimpah di Gorontalo itu kandungan proteinnya cukup tinggi. Apalagi hasil riset menyatakan bahwa ikan oci di bagian kepala itu sangat tinggi asam lemak tidak jenuh. Dan itu baik untuk kecerdasan anak. Ini hasil riset ya, tapi saya belum baca seperti apa risetnya. Jadi kira-kira Bapak Ibu, pemirsa di rumah, ya bagian kepalanya jangan dibuang. Isap-isap. Jadi itu ternyata banyak ya kandungannya. Biasanya kita pilih hanya daging-dagingnya saja buat anak. Ternyata di bagian kepalanya juga ya banyak vitaminnya. Itu hasil riset yang Mbak Stevi ya. Tapi saya belum lihat. Boleh kita coba nantinya. Tapi memang mengisap kepala itu secara turun-temurun itu menjadi kebiasaan. Apalagi ikan yang dibakar, kemudian yang dieksekusi akhir itu menghisap kepalanya. Betul. Ini kalau kita kembali lagi tadi Pak, dari 1000 HPK dari remaja, ibu hamil, dia melahirkan. Nah ini yang banyak sekali problem ini, ASI, pemberian ASI.
Betul, Mas Tevi. Takutnya begini, ibu-ibu yang calon orang tua ataupun yang punya bayi balita di rumah, pemirsa, mereka takut, aduh saya tidak memberikan ASI, ASI saya tidak ada, bagaimana Pak? Takutnya anak saya nantinya jadi stunting. Nah, akhirnya dipilihlah susu-susu dengan harga yang mahal. Nah, ini. Jadi secara ekonomis ya sungguh akan terjadi pemborosan ketika anak tersebut tidak diberikan ASI. Jadi hasil rekomendasi WHO terkait PMBA yang pertama itu adalah IMD. Ya, jadi inisiasi menyusu dini. Jadi begitu anak dilahirkan, diupayakan ditelengkupkan di perut ibu, kemudian secara perlahan dia merangkak dengan sendirinya, memang insting ya, kemudian langsung ke payudara dan dia mengisap ASI. Jadi program IMD ini wajib dilakukan dengan baik oleh tenaga kesehatan dan itu wajib didukung. Karena apa? Awal mula pemberian ASI eksklusif dimulai dari inisiasi menyusu dini. Kemudian ASI ini merupakan makanan yang cukup lengkap untuk bayi. Jadi tidak ada satu formula makanan ataupun susu yang cocok untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Ya, jadi hanya ASI yang cocok. Kandungan vitamin dia lengkap, protein dia lengkap, karbo dia lengkap dan sebagainya. Kenapa ini diabaikan? Oleh karena pekerjaan kita mengabaikan tidak diberikan ASI, itu salah besar ya. Dalam Quran pun ASI merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada anak. Kolostrum yang pertama dihisap oleh bayi yang kuning-kuning itu tidak kotor. Jadi ada sebagian masyarakat menganggap itu harus dibuang, padahal tidak. Justru di situ mengandung zat gizi, ya, zat kekebalan yang baik untuk kesehatan anak. Biarkan dia mendapatkan ASI sampai umur 6 bulan. Ketika ibu tidak dapat memberikan ASI, katakanlah adanya faktor kondisi fisik dan sebagainya, konsultasilah ke dokter, konsultasilah ke ahli gizi, bagaimana caranya untuk merangsang agar ASI itu dapat keluar, ya, agar nanti hak kita untuk memberikan ASI kepada anak itu bisa terpenuhi. Kemudian setelah dari IMD pemberian ASI eksklusif, kemudian PMT, pemberian makanan tambahan. Kembali lagi ke pemberian makanan tambahan. Ini wajib diformulasi dengan baik. Ya, ibu harus cerdas memberikan makanan kepada anak karena mereka adalah masa depan. Ya, masa depan keluarga, ya, masa depan bangsa kita. Bagaimana mereka bisa tumbuh sehat dan cerdas dan tidak terjebak pada stunting. Itu tergantung kembali kepada kita. Sehingganya tadi saya sampaikan tadi bahwa goals terbesarnya kita adalah terciptanya kesadaran di tingkat keluarga. Yang saya katakan tadi, keluarga sadar gizi. Datang ke posyandu, berdasarkan kesadaran. Tidak harus di sweeping, datang saja ke posyandu. Karena apa? Manfaat di posyandu itu cukup baik untuk terpantaunya status kesehatan anak, Mas Tevi. Iya, baik. Ini menarik sekali pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Kesehatan, masih dengan tema cegah stunting itu penting. Nah, tadi sudah kita membahas tentang intervensi spesifik dan intervensi sensitif tentunya Pak Nurdin. Nah, ini bagaimana dari tadi pada masa menyusui, dia memberikan ASI. Nah, kita kembali lagi tadi masa kehamilan, bagaimana sih ibu hamil itu dalam untuk upaya pencegahan stuntingnya dari proses kehamilannya? Terima kasih Mbak Stevi ya. Sebelum saya masuk ke situ, jadi di Persagi itu kita punya slogan ya. Ketika saya sampaikan salam gizi, maka Mbak Stevi jawab sehat melalui makanan ya. Sehat melalui makanan. Saya coba ya, salam gizi. Sehat melalui makanan. Ini dapat dimasyarakatkan oleh karena salah satu penyebab sehat dan sakit pasti dari makanan. Yang apa yang kita konsumsi ya. Apa yang kita konsumsi. Salah mengkonsumsi, ya pasti kita jatuh sakit. Betul. Ya. Ketika misalkan baik mengkonsumsi makanan yang sehat bergizi, insya Allah kita akan sehat ya. Bisa mungkin dapat ditampilkan pada slide selanjutnya, Mbak. Jadi pada slide ini, anak sehat itu Mbak Stevi, baiknya ketika dia bertambah umur, bertambah berat dan bertambah tinggi. Ya. Jadi kalau ada anak yang bertambah umur ternyata tingginya tidak bertambah, ya ini merupakan pintu gerbang mau menuju ke stunting. Nah, ini menarik tuh Bapak. Tadi sebelum Bapak jelaskan slide ini banyak orang bilang, oh keturunan, Bapak ibunya juga kecil, pendek, jadi wajar anaknya pendek. Ini biasa pembelaan. Ini
ini asumsi ya, meskipun faktor genetik mempengaruhi, tetapi kalau kita berpatokan pada hal itu, maka Jepang itu, yang dulunya pendek sekarang mungkin pendek-pendek, tapi sekarang mereka tinggi. Iya, betul, Ternyata betul, ya. Ada beberapa pakar menyampaikan bahwa faktor genetik bisa diintervensi. Salah satu hal untuk mengintervensi melalui makanan yang sehat. Ya, betul, jadi betul. anak menjadi tumbuh tinggi, salah satu faktor penentu adalah makanan yang dimakan. Nah, ada beberapa kesalahan masyarakat, contoh seperti penggunaan garam beriodium. Garam beriodium kan manfaatnya iodium untuk pertumbuhan. Tapi bagaimana cara penggunaan garam di tingkat rumah tangga? Pada saat memasak, ya pasti ibu-ibu cenderung memasukkan garam pada saat mendidih. Sifat iodium mudah menguap. Sehingga yang dikonsumsi hanya garamnya saja, tapi iodiumnya hilang. Padahal tujuan difortifikasi iodium pada garam agar nantinya siapa saja mengkonsumsi, dia mengkonsumsi iodium. Ya, apalagi anak. Manfaatnya untuk pertumbuhan, ya. Kalau untuk dewasa, ya mencegah terjadinya gondok. Ya. Jadi pada anak dia bermanfaat untuk pertumbuhan. Nah, ternyata perilaku kita salah, perilaku ibu salah. Betul, pada saat makanan masih mendidih, itu sudah ditaruh garam. Iodium yang menguap, akhirnya tidak dikonsumsi. Ya, jadi zat pertumbuhannya dia hilang. Dan ini merupakan kebiasaan kita. Mengapa tidak dibuat seperti kita makan binde biluhuta? Ini merupakan makanan tradisional. Nanti sudah ditaruh di meja, disajikan di meja, kemudian tinggal orang Gorontalo bilang bolo hepopolamitolo. Jadi garamnya ditaruh, gitu ya. Dibikin ditaruh kecap dan sebagainya, sehingga iodiumnya tidak hilang. Nah, orang kesehatan, puskesmas itu biasa mengidentifikasi melalui larutan iodinates. Ketika garam itu masih berwarna ungu, berarti iodiumnya masih ada. Tetapi ketika dia sudah pucat atau sudah tidak berubah menjadi warna ungu, berarti iodiumnya sudah hilang. Nah, kembali ke perilaku. Ternyata perilaku ibu rumah tangga itu yang menyebabkan terjadinya garam bisa hilang. Padahal bermanfaat untuk pertumbuhan anak. Nah, jika anak tinggi, Pak Stevi, tentu senang. Iya, pasti. Ya, senang. Bahkan kalau ada anak pendek kan cenderung dibully. Iya, betul. Dia bilang, oh kau pendek. Sehingganya memang kesadaran keluarga itu penting. Kesadaran ibu rumah tangga itu penting. Kalau misalkan pendek pasti dia murung-murung. Mungkin kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin anak kita dibully dan sebagainya. Maka berilah makanan yang bergizi, ya, seimbang untuk anak dengan zat gizi yang adekuat sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Mungkin dapat ditampilkan slide selanjutnya. Ya, ini yang ditanyakan Pak Stevi tadi ya. Untuk kehamilan ya, apa yang harus dilakukan selama fase kehamilan? Wajib mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 tablet tambah darah. Tadi disampaikan tadi, aduh rasanya bagaimana? Mual muntah, karena memang ada masa-masa morning sickness-nya ya. Mual muntah pada usia kehamilan yang trimester pertama, kedua dan sebagainya. Sehingganya untuk mencukupi kebutuhan zat besi, kita memang pertama harus berpikir itu dapat dipenuhi dari makanan dulu. Karena ini kan bentuk suplementasi. Ketika tidak cukup, maka mendapatkan suplementasi. Setiap ibu hamil wajib diberikan suplementasi sebanyak 90 tablet tambah darah. Nah, beberapa fakta menunjukkan ternyata kadang suplementasi ini hanya diterima saja, tetapi tidak dikonsumsi oleh karena rasanya. Biasanya tidak enak, bikin muntah. Maka pada saat usia morning sickness yang diperhatikan adalah kualitas konsumsinya. Perbanyak konsumsi protein. Karena setiap makanan tinggi protein pasti tinggi zat besi. Sementara suplementasi kan zat besi isinya. Gitu ya. Jadi perbaiki kualitas makanan dikonsumsi agar tidak terjebak pada kondisi anemi. Karena ini bahaya, cukup bahaya ketika misalkan ibu hamil yang anemi. Ini cukup bahaya, sehingganya perbaiki kualitas konsumsi. Nah, kemudian rajin memeriksakan kesehatan kehamilan. Karena sekarang kan standarnya kan wajib memberikan kehamilan selama 4 kali ya. Jadi standar terbaru 6 kali malah. 6 kali ya. Jadi ketika melakukan konsultasi ke dokter atau ke bidan yang ada di puskesmas, pasti akan mendapatkan konseling. Mendapatkan konseling dari petugas kebidanan, dari ahli gizi, bagaimana cara mendesain makanan yang sehat untuk ibu hamil. Kemudian ketika masuk ke ruang dokter, pasti juga akan diperiksa status kesehatannya. Semakin intens ibu ke puskesmas memberikan kesehatannya pasti akan terpantau dengan sendirinya sampai pada proses melahirkan. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini, PHBS ini
masih agak cukup memprihatinkan. Iya, betul. Karena merupakan faktor tidak langsung terhadap terjadinya masalah stunting atau masalah gizi lainnya. Lingkungan yang kotor, kemudian sudah mulai dikerumuni oleh katakanlah lalat, itu kan pasti dia akan terbang ke rumah kita ketika misalkan makanan katakanlah sementara disajikan. Nah itu secara langsung itu dikonsumsi oleh anak, dikonsumsi oleh kita. Akhirnya apa yang terjadi? Penyakit infeksi, terkena diare dan sebagainya. Sehingga pada saat saya sampaikan tadi, faktor langsungnya salah satunya adalah penyakit infeksi. Nah ini bisa menyebabkan terjadinya sakit pada anak, dan ketika misalkan dia sakit pasti asupannya mulai berkurang. Ketika asupan mulai berkurang, berat badannya mulai berkurang, jatuhlah pada kondisi masalah gizi gizi kurang, ataupun ketika dalam kondisi yang cukup parah dia jatuh pada kondisi gizi buruk dan sebagainya. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kembali lagi ke isi piringku, Mbak Stevi. Masyarakat kita, jangankan masyarakat kita, mungkin di tetangga kita, konsumsi kita ini lebih banyak nasinya daripada ikannya dan sayurnya. Nah seharusnya piring itu dibahagi dua, setengahnya isinya lebih banyak nasi, ya. Kemudian 2/3 nasi, sepertiganya adalah ikan. Ya. Setengah lagi adalah 2/3 adalah sayur, sepertiganya, 2/3 adalah buah, sepertiganya adalah sayur gitu ya. Jadi konsep isi piringku ini penting. Mungkin dapat ditampilkan di slide. Ini Mbak Stevi ya. Ini konsep isi piringku. Seharusnya setiap kita dimanapun kita makan, ini wajib menerapkan ini. Makanan pokok itu 2/3 dari setengah piring. Kemudian lauknya 1/3 dari setengah piring. Berarti lebih banyak makanan pokok daripada lauk. Itu wajar. Ya kan? Karena kalau misalkan lebih banyak ikan, itu pasti kan harganya mahal dan sebagainya ya. Ya. Kemudian setengah lagi, 2/3 adalah sayur. Jadi 2/3 adalah sayur. Ini terbalik saya tadi ya, mohon maaf. 2/3 adalah sayur dan 1/3-nya adalah buah. Dan biasanya buah kebangsaan kita juga kan kalau bukan pisang, pepaya itu tidak masalah. Yang penting kita konsumsi buah setiap hari. Ya. Kemudian makanan pokok kita kan sangat tergantung pada beras. Kalau kita sudah konsumsi ubi, sudah konsumsi jagung, itu sama halnya sudah konsumsi makanan pokok. Nah, memang prinsip orang kita itu kalau belum makan nasi namanya belum makan. Jadi sibuk makan sagu, makan paket tela, makan ubi jalar dan sebagainya. Kalau belum makan nasi, itu berarti belum makan. Nah, akhirnya kita kelebihan konsumsi karbo. Nah, walhasil apa yang terjadi? Ternyata penyakit PTM itu sekarang cukup banyak ya. DM, hipertensi cukup banyak. Oke, tapi kita tidak membahas itu Mas Stevi ya. Oke. Ini kalau kita lihat dari pemberian makanan pada anak, banyak orang tua muda di luar sana, pemirsa mungkin yang menyaksikan, mereka terkait MPASI tadi kan sudah kurang, pada saat sudah masuk usia 6 bulan ke atas, mereka sudah berformulasi untuk memberikan makanan bermacam-macam dengan referensi yang sudah didapat kita akses di mana saja tentunya. Iya betul Mbak Stevi. Jadi banyak orang tua yang sibuk, mereka memasak MPASI itu dari pagi, kemudian mereka sisihkan. Nah nanti pada siang hari mereka panaskan lagi. Apakah seperti itu kira-kira penyajiannya? Ya, baiknya makanan jangan sering dipanaskan ya gitu ya. Karena beberapa referensi menunjukkan bahwa contoh ketika kita memasak sayur, karena sudah dingin kita panaskan, itu tidak baik ya. Itu berdasarkan referensi dapat menyebabkan gangguan kesehatan gitu ya. Baiknya ketika misalkan kita memasak untuk kebutuhan anak pada saat itu. Kalau misalkan prinsip makanannya katakanlah PKTS, porsi kecil tapi sering, dimakan jam 8, kemudian dia makan jam 10. Ya, yang penting diletakkan pada tempat yang baik, ya tidak ada lalat, ya kemudian tidak ada kecoak dan sebagainya, itu masih bisa diberikan kepada anak ya. Jadi baiknya kalau makan pagi, ya itu dimasak pagi gitu ya. Kalau makan siang sama halnya seperti kita, makan siang ya kita masak siang untuk makan siang, makan malam ya kita masak lagi. Memang substansinya ibu itu harus memasak loh, iya kan? Dan memberikan makanan yang sehat kepada anak itu merupakan kewajiban kita. Ya, saran saya janganlah masak makanan secara berulang gitu. Itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, baiknya memasak untuk kebutuhan anak untuk dimakan pada saat itu. Apalagi dalam bentuk
apa ya, kita katakanlah buat bubur tim. Iya, betul, ya. betul, bubur tim. Bubur tim ini kan kombinasinya kan ada sayur mayur dan sebagainya. Coba bayangkan Pak Stevi ketika misalkan bubur ini belum busuk katakanlah. Nah, ini untuk besok ini dimasak lagi ya. Nah, itu kan tidak baik. Ya, baiknya ketika bikin bubur tim, dimakan pagi katakanlah, dimakan ke anak kan bubur tim itu kenapa dibikin tim? Supaya begitu dikelola itu sekalian bahan makanannya itu dicampur menjadi satu. Jadi pada saat disuapi ke anak, berarti dia mengkonsumsi karbo, mengkonsumsi protein, mengkonsumsi sayur mayur, vitamin, mineral, dan sebagainya. Akhirnya kebutuhan gizinya terpenuhi. Ya. Tetapi ketika misalkan, oh ternyata jam 10 dia makan lagi, ini bisa disisihkan untuk kebutuhan untuk jam 10, tidak perlu lagi dimasak lagi. Itu kan belum basi. Ya, itu belum basi. Dan sewaktunya juga masih tergolong masih tidak terlalu pendek gitu ya. Tapi jangan menyimpan makan malam itu dimasak pagi untuk kebutuhan anak, itu bahaya. Ya gitu Mas Stevi ya. Curi-curi waktu ya, jadi ibunya daripada mepet pagi harus ke kantor, masak malam aja, nanti disimpan, nanti dikasih panas. Nah itu yang biasanya. Sesibuk-sibuknya kita, apalagi sesibuk-sibuknya ibu, mari berikan perhatian kita yang lebih kepada anak. Karena anak itu merupakan amanah dan titipan. Oke, ini menarik sekali ya pemirsa di rumah terkait bagaimana sih kita penyajian makanan. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Kesehatan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Kesehatan. Salam gizi sehat melalui makanan. Iya, jadi kayaknya sudah mulai ini ya Pak ya, salam gizi. Sudah mulai menular. Ya, jadi sekarang sudah pemirsa di rumah harus mengingat, oke, semua ini dari makanan. Jadi kita harus lebih kreatif ya ibu-ibunya tentunya. Nah, bagaimana sih Pak ini dari lebih kompleksnya, bagaimana sih paket pencegahan dari stunting ini untuk ibu-ibu? Kan biasanya ibu-ibu ini mau yang paket-paket. Kalau kita pesan di rumah makan, oke, yang paket handmade. Gimana sih sebenarnya pencegahan dari stunting ini sendiri? Oke, mungkin dapat ditampilkan pada slide ya. Ada 6 paket pencegahan. Oke, ya benar. Ini yang harus kita lakukan. Ada 6 paket yang menjadi konsentrasi dalam pencegahan stunting. Yang pertama, wajib melahirkan ke petugas kesehatan, dalam hal ini di puskesmas atau rumah sakit. Jadi tidak ada persalinan yang ditolong lagi di rumah meskipun oleh petugas kesehatan. Wajib ditolong di layanan puskesmas, layanan kesehatan. Paling tidak di situ banyak tenaga yang akan menolong bersama. Gitu ya. Kemudian yang kedua, berikan IMD, inisiasi menyusui dini. Apakah dilahirkan di puskesmas atau di rumah sakit, wajib diberikan IMD. Karena goals ASI itu dimulai dari pemberian inisiasi menyusui dini. Kolostrum itu didapat pada pemberian IMD. Kemudian ketiga ada pemberian ASI eksklusif. Ya, jadi 0 sampai 6 bulan wajib mendapatkan ASI saja tanpa makanan dan minuman lain. Wajib ASI diberikan, sehingganya untuk memberikan ASI yang berkualitas, konsumsi ibu harus berkualitas. Kita punya keinginan untuk memberikan ASI, tapi ibu lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi, itu sia-sia. Kenapa? Karena memang ibu harus terjaga konsumsi makanannya. Mendapatkan makanan yang baik dan pasti memberikan makanan baik butuh dukungan suami. Nah, suami harus menyediakan pangan yang cukup untuk keluarga. Ibu mengkonsumsi makan, ASI dapat diberikan kepada bayi dengan kualitas makanan yang terbaik. Nah, sebelum kita beranjak di paket yang keempat, nah ini tadi bagaimana ibu mengkonsumsi makanan untuk menyusui. Nah, apakah harus makanan yang berkuah-berkuah? Apakah macam-macam bisa? Biasanya kan pantangan, tidak boleh makan yang terlalu pedas. Jangan harus makan yang kuah-kuah supaya banyak asinya. Nah, memang benar sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang memahami ada makanan dipantang dan sebagainya. Betul. Jangan makan terlalu pedas. Ya memang makan terlalu pedas juga tidak harus ya. Artinya ada memang masyarakat yang suka konsumsi pedas, tapi begitu kita konsumsi makanan pedas, maka asam lambung kita pasti juga akan naik, kemudian mungkin akan sakit perut. Yang diharapkan adalah konsumsi makanan yang bergizi, ya, dengan menu yang seimbang. Saya teringat pernah ada Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pembelajaran ilmu gizi. Ini
saya titip ke pemerintah, siapa tahu ini ke depan dapat digeliatkan kembali. Karena untuk menanamkan pesan kesehatan itu seharusnya dari kecil. Agar nantinya begitu dia sudah besar kuliah, dia paham seperti apa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Karena metode pembelajaran ilmu gizi yang sudah dibuatkan Perda itu dari SD sampai SMA ada. Tapi saya sudah tidak tahu sudah kemana rimbanya. Insya Allah ini didengarkan oleh pemerintah untuk dapat digeliatkan kembali sehingga Perda ini dapat dilaksanakan. Kembali lagi Mbak Stevi ya, ibu hamil wajib memperhatikan konsumsi makanannya ya. Ada makanan tradisional seperti ilahelotola, gohulo putungo. Ada itu hanya biasa ditemukan pada kondisi-kondisi hajatan, ada sunatan dan sebagainya. Ada juga tili aya. Tilia ini merupakan makanan lengkap, ada telur di dalamnya, ada santan dan sebagainya. Ini makanan sehat. Tapi kadang-kadang kita temunya di mana? Doa arwah. Ini makanan-makanan tradisional yang banyak kandungan gizinya, yang kurang lemak ya. Gohulo putungo, ilahelotola. Ya, ini konsumsi makanan lokal. Tapi coba, masih adakah di atas meja kita? Nah, terkadang di atas meja kita apa? Ikan goreng pakai minyak. Ikan bakar pakai minyak, tilumiti pakai minyak dan sebagainya. Makanan berkuah kapan? Kalaupun mau belikan dulu delivery sup dari mana. Kenapa kita tidak percaya kekuatan dapur kita? Padahal ibu itu harus cerdas mengelola makanan, Mbak Stevi. Ya, tidak harus delivery. Kita bisa memasak. Yang penting ibu sadar dulu. Kembali lagi, keluarga sadar gizi itu cukup penting, Mbak Stevi. Untuk mencegah stunting. Karena cegah stunting itu pasti penting. Iya, Mbak Stevi ya. Paket yang kelima sekarang Paket yang kelima, Mbak Stevi, imunisasi dasar lengkap ya. Kemudian pemberian vitamin A. Ini program pemberian vitamin A itu dilaksanakan setiap tahun 2 kali, bulan Februari dan bulan Agustus. Diberikan pada anak di atas usia 6 bulan ya. Jadi 6 sampai 12 mendapatkan vitamin A warna biru dengan kandungan 100.000 UI ya. Kalau anak di atas 1 tahun itu mendapatkan paket warna merah, vitamin A warna merah dengan kandungan 200.000 UI. Ini wajib diberikan kepada anak. Kenapa? Karena vitamin A bermanfaat untuk kekebalan tubuh. Imunisasi dasar lengkap. Anak tidak diimunisasi, dia akan mudah sakit. Ya, anak mudah sakit itu pasti asupan makanan kurang. Asupan makan kurang pasti ke depan pasti berat badannya kurang. Jatuhlah anak pada kondisi masalah gizi. Ini paket layanan kesehatan memang sudah disajikan oleh pemerintah untuk dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkannya ya. Rajinlah datang di posyandu. Konsullah ketika misalkan kita bingung ya. Carilah ahli gizi. Di setiap puskesmas, bahkan di Bone Bolango ada satu desa satu ahli gizi. Kenapa kita tidak manfaatkan layanan kesehatan yang ada, Mbak Stevi? Yang terakhir, remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Banyak remaja kita tidak suka konsumsi tablet tambah darah. Kadang-kadang launching pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Itu diterima sampai di rumah tidak diminum. Akhirnya remaja kita anemi. Begitu dia anemi, putuskan untuk menikah. Jadi apa? Calon pengantin yang anemi. Begitu dia sudah hamil, jadilah dia ibu hamil yang anemi. Ketika dia akan melahirkan, jadilah ibu yang anemi, berat badan anak lahir kurang dari 2.500, panjang badannya kurang 48 cm. Masuklah pada gerbang yang disebut dengan anak yang berisiko stunting. Jadi memang dari remaja sampai pada saat dia 2 tahun benar-benar harus kita perhatikan, Mbak Stevi. Iya, ini menarik sekali. Membicarakan stunting ini pasti tidak pernah habis ya pemirsa di rumah. Nah, ini bagaimana kira-kira ada pesan-pesan Pak Nurdin di rumah terkait kepada orang tua maupun calon orang tua nantinya untuk cegah stunting ini sejak dini. Jadi terima kasih Mbak Stevi ya. Saya hanya titip pesan yang pertama kepada pemerintah untuk Perda nomor 3 tentang ilmu gizi. Mohon maaf Pak, ini cukup baik untuk menanamkan pesan kesehatan tentang makanan bergizi untuk anak. Nantinya ketika dia sudah dewasa, dia paham seperti apa mengelola makanan yang sehat. Ya, siapa tahu ke depan ada pemerintah akan menjadikan ini sebagai proyek untuk perubahan perilaku konsumsi makanan. Yang kedua untuk ibu-ibu anak merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga ibu-ibu. Perkenalkan rasa sejak dia kecil agar nantinya dia tidak pilih-pilih rasa ketika dia sudah besar. Anak yang diperkenalkan varian rasa sayur mayur sejak dia kecil dalam pemberian MPASI, saatnya dia besar ketika dia menemukan kangkung pasti dia hantam. Menemukan bayam pasti dia hantam. Hantam ini dia makan pasti, maaf ya. Ini bukan hantam
apa dalam istilah lain ya, pasti dia makan. Menemukan kol pasti dia makan, menemukan ketimun pasti dia makan, wortel pasti dia makan. Kenapa? Karena sejak kecil anak ini sudah diperkenalkan varian rasa dengan cara yang alami, bukan cara-cara yang instan. Ini cukup penting yang harus dipahami oleh ibu. Kemudian waktu kita harus kita sisihkan untuk kebutuhan anak. Salah satu kebutuhan anak yang penting adalah dari aspek makanan. Karena mereka masih dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Jangan sampai ketika melewati golden period, kita akan menyesal pada akhirnya. Betul-betul. Perhatikan mereka pada usia golden period, ya. Karena itu merupakan masa tumbuh kejar untuk memperoleh status kesehatan anak dan perkembangannya menjadi jauh lebih baik. Ya. Kita bersama harus berkomitmen untuk mencegah terjadinya stunting. Ya. Jadi begitu Mas Tevi. Jadi itu kira-kira pesan buat pemirsa di rumah, cegah stunting dengan paket lengkap mulai dari masa remaja sampai nantinya anak itu umur 2 tahun. Kita harus pantau terus ya Pak. Betul, ya. Nah mungkin di akhir segmen kita akan slogan tadi salam gizi ya. Iya benar. Salam gizi. Ya. Nanti kita akan salam gizi bersama-sama. Jadi seperti yang kita katakan bahwa kesehatan itulah investasi. Jadi orang tua haruslah banyak berinvestasi kepada anaknya untuk pencegahan jangan sampai adanya stunting anak kita yang tentunya masih tetap menjadi garda masa depan kita ke depan hari dengan masa depan yang tentunya cerah dan sehat. Amin, insya Allah. Ya, kita tutup dengan salam gizi. Sehat melalui makanan. Iya, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi. Saya Stevi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Ruang Kesehatan.